Ingat ilustrasinya, bahwa kita boleh mengeluh karena mawar itu berduri, atau kita justru bersuka cita karena duri itu berbunga mawar. Semuanya kembali kepada kita. Kalau kita memang ingin sukses, harusnya kita tidak mudah menyerah, karena menyerah adalah tindakan terburu-buru. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Teman-teman, bicara masa depan, gue ngerasa selalu menghubungkannya tuh dengan yang namanya ide tuh. Nah, sebaik-baiknya ide yang paling baik adalah ide yang diaplikasikan tuh, yang diterapkan. Nah, namun yang paling susahnya dalam proses ide ini adalah ya sering sekali kita buntu tuh, gimana caranya berusaha untuk mendapatkan ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang kreatif gitu ya. Nah, gue salah satunya belajar banyak yang pastinya dari beberapa, gue bilang lah mentor. Secara tidak langsung mereka banyak melatih gue, terutama pada saat kita bergabung di komunitas entrepreneur gitu, pada saat gue di Bandung pada saat itu ya. Nah, jadi teman-teman, ada beberapa tokoh, ada beberapa orang yang menurut pendapat gue punya ide yang sangat unik ya, sangat unik dan membuat gue merasa wow, idenya ini sangat menginspirasi, sehingga bisa gue terapkan untuk usaha gue atau untuk setiap pekerjaan gue menjadi seorang dosen tuh ya. Nah, jadi teman-teman, ada begitu banyak pastinya, teman-teman juga pasti menemukan beberapa tokoh, beberapa mentor. Namun karena prinsip memberi ya gue merasa selalu senang kalau bisa memberi tuh buat teman-teman yang lain. Kalau kita saling bertukar pikiran, memberikan beberapa cerita atau pengalaman orang lain, pengalaman orang-orang sukses, dan seandainya itu ternyata bermanfaat dan juga bisa kita terapkan dalam hidup kita, ini menurut pendapat gue akan sangat-sangat bagus. Nah, kali ini giliran gue yang berusaha untuk berbagi sama teman-teman. Ada beberapa tokoh, pastinya nih sebagian sudah teman-teman kenal siapa-siapa aja tokohnya. Namun ceritanya mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Semoga saja kisah-kisah inspiratif mereka dalam ya mengaplikasikan ide-idenya ini bisa sangat-sangat berguna juga buat teman-teman punya usaha atau bisnis, atau yang memang bekerja bersama orang lain, atau juga justru ini sangat-sangat bermanfaat buat kehidupan teman-teman ya. Nah, seperti apa ide-ide tadi, seperti apa mereka mengaplikasikan idenya. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa juga terlebih dahulu untuk berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, adapun yang pertama, gue yakin teman-teman sebagian sudah pada tahu, dia merupakan tokoh yang inspiratif buat bangsa Indonesia. Orangnya sudah tidak ada, ya. Dia adalah almarhum Om Bob Sadino tuh, ya. Om Bob Sadino yang paling karismanya udah terkenal banget lah. Dia kalau udah tampil di TV atau di medianya itu selalu pakai busana yang sudah menjadi ciri khas dia, yaitu kemeja, lengannya dilipat sampai ke lengannya atas ya gitu ya. Terus celananya juga jeans pendek tuh, khas banget gitu loh. Dia seorang pengusaha yang kita tahu bahwa dia punya pengusaha yang selalu menyediakan barang-barang untuk teman-teman atau masyarakat luar dari Indonesia ya, orang-orang luar negeri, ekspatriat yang bekerja atau hidup di Indonesia. Nah, dia menyediakan tuh beberapa item-item yang biasanya mereka gunakan di luar untuk bisa didapat di Indonesia tuh. Ya, nah jadi teman-teman, yang gue mau cerita di sini, seorang Om Bob Sadino itu pada awalnya dia menjadi pengusaha, dia tidak langsung mendirikan sebuah toko, ya, tempat jual beli barang-barang tadi itu. Dia sebenarnya menjual telur, ya, sudah banyak teman-teman yang mungkin tahu tuh, ya, telur ayam kampung, seingat gue ya. Jadi dia itu telur ayam ras, ingat gue, sorry, ya. Jadi dia pernah memang sebelum balik ke Indonesia, dia kerja di Belanda. Setelah itu dia memang memutuskan untuk balik ke Indonesia. Nah, karena dia merasa ada peluang dan dia punya kenalan di Belanda sana, sehingga dia berhasil tuh ya mensuplai telur-telur yang asli dari Belanda untuk dijual kepada ekspatriat yang ada di Indonesia tadinya. Nah, namun sebelumnya dia menjual pakai gerobak, teman-teman. Dia pakai gerobak. Yang gue mau cerita di sini adalah ketika dia masuk gerobak, dia tidak langsung laris tuh jualannya, telurnya atau sayur-sayurannya juga pada saat itu.
Ada begitu banyak ibu-ibu di perumahan yang menjadi sebenarnya langganan tempat dia menjual, itu punya banyak-banyak kebiasaan dan karakter. Ya, ibu-ibu biasalah kita tahu, rata-rata tuh sukanya biasanya menggosip gitu ya, bercerita satu sama lain, dan itu sifatnya konsisten banget mereka lakukan. Nah, ini hebatnya seorang Bob Sadino. Gua melihat bahwa ketika cerita ini dibagikan ke gua menangkap bahwa idenya cemerlang. Yaitu adalah Om Bob Sadino, dia membuat semacam promo kepada ibu-ibu yang menjadi pelanggan dia, customer dia tuh. Ya, pada saat itu dia bilang kepada ibu-ibunya, karena dia tahu nih dia juga punya kompetitor pada saat itu. Ibu-ibu silakan berbelanja kepada saya, terutama telur, ya. Saya biasanya menjual satu kantong 10 butir. Apabila ibu-ibu menemukan satu telur busuk di satu plastik yang berisi 10 butir tadi, maka saya akan memberikan 10 butir gratis. 9 sisanya yang bagus untuk ibu-ibu, tidak dikembalikan ke saya. Itu bunyi promo yang dibuat oleh Om Bob Sadino pada saat itu, ya. Nah, ini teman-teman, sangat unik, sangat powerful, ya. Ketika Bob Sadino mengeluarkan ide itu di rumah, pada saat dia harus mempacking 10 telur tadi dalam satu kantong, itu ada satu kantong yang memang sudah disiapkan dia telur busuk, 1 buah telur, ya. Besok paginya dia belanja keliling tuh, biasalah ya, telur sayur gitu ya. Nah, jadi pada saat dia berkeliling, dia tahu target dia, dan dia sudah mempersiapkan satu orang ibu yang memang, maaf kata ya, itu paling cerewet di perumahan tersebut, yang suka menggosipnya paling kencang lah ya. Nah, jadi pada saat itu ibunya belanja, emang ibunya langsung menanyakan bahwa, Om Bob, kemarin katanya promo seperti ini telurnya, kalau ada yang 10 butir, kalau ada satu yang busuk akan diberikan 10 lagi gitu ya. Oh iya Bu, iya benar, silakan aja pilih telur saya kalau memang ibu mau beli. Pada akhirnya ibu tersebut memang membeli 10 butir telur dalam satu kantong. Cuma Bob Sadino itu mengarahkan pada saat itu supaya ibu itu memilih kantong yang sudah disiapkan di rumah yang ada satu telur busuknya tuh, ya teman-teman ya. Nah, ketika memang ibunya sudah beli, ya, singkat cerita keesokan harinya, wow, Bob Sadino sudah menunggu tuh respon ibunya, dan memang benar saja, ibunya langsung marah-marah. Om Bob Sadino, gimana nih? Kemarin tuh saya beli telurnya, ternyata ada satu telur busuk. Janjinya kan harusnya dikasih 10 butir lagi. Om Bob Sadino sudah mempersiapkan jawaban dan sudah mempersiapkan satu kantong yang berisi 10 telur yang bagus. Diserahkan aja tuh ke ibunya. Iya Bu, silakan Bu, diambil telurnya. Dan 9 lagi tetap buat ibu. Ya, ibu itu pun dengan senang tuh balik ke rumah. Gila, gue dapet nih, ya, dapat 19 jadinya gratis, padahal gue beli 10. Dan dia pun yang namanya orang, maaf kata ya, yang cerewet gosiper itu menemui dia, langsung berjalan ke teman-temannya yang suka berbicara sama dia tuh, dan dia bercerita tentang Bob Sadino-nya, ya, bagaimana dia mendapatkan gratis. Nah, di sini teman-teman, pada akhirnya kita bisa tahu secara tidak langsung Bob Sadino sudah punya ide sangat cemerlang, memiliki seorang marketer gratis tuh yang nggak digaji sama dia, yaitu adalah ibu-ibu tadi. Karena pada akhirnya kredibilitas Bob Sadino dalam berwirausaha, yaitu telur, itu diberitahu oleh seorang ibu kepada teman-temannya. Nah, sering sekali kan dalam hidup ini kita lebih percaya dengan apa yang kata teman kita tuh. Kalau kita mau beli sebuah barang, testimoni teman kita lah yang kita dengar daripada testimoni si penjualnya. Nah, ini cerdiknya si Bob Sadino, Om Bob Sadino ya. Di sini cerdiknya seorang Bob Sadino menurut pendapat gua, karena dia sangat-sangat mengerti bagaimana memaksimalkan dia punya pasar. Dalam hal ini ibu-ibu yang suka bergosip. Nah, jadi singkat cerita teman-teman, gue mau kasih kesimpulan bahwa kalau versinya gue menangkap cerita ini adalah bahwa kita harus sangat-sangat bisa berpositif thinking dan berpositif feeling ketika kita menemukan segmen pasar kita atau customer kita atau pelanggan kita. Apapun mereka punya karakter, apapun mereka punya kebiasaan, jadikan ini sebuah keuntungan buat kita tuh. Ya, jangan justru kita banyak mengeluh. Ya, justru keluhan mereka yang harusnya kita jadiin peluang. Ya. Nah, Bob Sadino sangat-sangat pintar memainkan ini semua. Dan menurut pendapat gue, buat teman-teman yang mau berwirausaha, silakan saja bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Tapi kalau gue melihat intisari yang paling gue ambil itu adalah bagaimana dia bisa semacam melihat sebuah
kelebihan dari sesuatu yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, dan bagaimana dia bisa memaksimalkan itu menjadi sebuah keuntungan besar buat dia. Tidak hanya dari segi penjualan, tapi yang paling penting dari segi branding tuh. Branding atau kredibilitas yang dia bangun, nama baiknya. Berarti dia sudah dikenal sama ibu-ibu perumahan sebagai penjual yang benar-benar punya integritas, menepati janjinya, dan juga punya kualitas dari produk yang dia jual. Nah, baik teman-teman, yang kedua, gue ngerasa ini sudah sangat-sangat viral orangnya, karena dulu dia ikut kampanye tuh jadi calon wakil presiden, ya, dan sekarang pun dia menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, ya, Pak Sandiaga Uno. Jadi gue sangat beruntung karena pada saat kita tergabung dalam komunitas entrepreneur, gue berhasil bukan diundang, kita yang membuat semacam pertemuan ke Recapital Building, ya, kantornya Pak Sandiaga Uno di Jakarta. Pada saat itu kita di Bandung. Kebetulan mentor kita Pak Jaya Setiabudi memang murid dari Pak Sandiaga Uno. Jadi Pak Sandiaga Uno sangat-sangat senang untuk semacam berbagi sharing tentang entrepreneur buat kita. Nah, jadi pada saat kita bercerita di situ, ada satu cerita yang penting buat gua untuk bagikan ke teman-teman semua, terutama teman-teman mahasiswa nih. Bagaimana dulu kisahnya Pak Sandi ini di SMA. Jadi dia punya seorang sahabat. Seingat gua itu di SMA, ya, di SMA. Bagaimana Pak Sandi ini udah terkenal lah. Memang dia prestasinya bagus, artinya punya ranking prestasi juara 1, juara 2 gitu. Kalau nggak, seingat saya juara 1 terus lah, ya. Pokoknya di posisi teratas tuh di sekolahnya. Nah, namun dia punya teman, kalau gua nggak salah, namanya Ruslan. Pak Sandi pada saat itu cerita, ya. Nah, ini teman akrab dia, sohibnya gitu ya. Nah, namun sohibnya ini justru sebaliknya gitu. Dia bukan orang yang berprestasi, tidak terlalu dominan gitu ya. Nah, hanya saja ada pada suatu saat ujian, nah kejadiannya lucu gitu. Guru mereka sangat-sangat kaget ketika melihat hasil ujiannya. Di mana nilainya sahabatnya Pak Sandi, yaitu Ruslan tadi, ya, sorry kalau gua salah ya namanya, mendapat nilai lebih tinggi dari Pak Sandi, dan ini tidak pernah terjadi sebelumnya tuh ceritanya Pak Sandi pada saat itu. Nah, jadi yang menurut pendapat gue menarik di sini adalah ketika Pak Sandi bercerita bagaimana temannya mendapatkan nilai lebih baik dari dia, yang notabene dia itu punya prestasi lebih baik dari temannya. Nah, ternyata pada saat pelaksanaan ujian, gue jadi dosen, gurunya, pengawasnya pada saat itu benar-benar memperhatikan tempat duduk Pak Sandi dan sahabatnya ini. Maka mereka dijarakin, sehingga menutup kemungkinan untuk si kawannya menyontek atau mendapatkan jawaban dari Pak Sandi itu, ya. Namun begitu cerdiknya sahabat dari Pak Sandi ini, ketika dia mati kutu dibuat dosen pengawas dan waktunya selesai, harus disubmit, dikumpulkan seluruh lembar jawaban. Ternyata dia pura-pura mengumpulkan ke depan kertas jawabannya. Namun sebelumnya dikumpulkan, dia sudah mencatat semua soal atau pertanyaan pada saat itu. Biasanya kan esai gitu ya. Nah, setelah kejadian itu, dia langsung segera memang mengerjakan soal tadi yang sudah diambil dia, ya, dicatat terlebih dahulu, dijawab dia tuh, karena kan sudah dikumpulkan semua sama guru pengawasnya. Karena dia dapat soalnya, dijawab dia ulang lagi tuh pakai kertas, ya, yang biasa dia buat untuk menjawab. Udah lengkap dibuat dia, jawabannya detail gitu ya, benar-benar seperti buku yang mereka pegang gitu, yang dikasih sama gurunya. Nah, si kawannya ini kembali ke kelasnya, dan dia sengaja melipat secara tidak rapi dan menginjak lembar jawaban yang memang sudah diisi dia dari contekan bukunya tadi, itu diinjak dia. Terus dia tahu pada akhirnya ada seorang, kita bilanglah pembantu sekolah, ya, biasanya ya, yang suka bersih-bersih, itu memang mengarah untuk ke kelasnya. Pada saat itu juga dia sengaja menaruh lembar jawaban tadi dekat lantai kelas, dan otomatis aja pada saat itu si bapak yang membersihkan ruangan kelas tadi melihat, ya, seolah-olah ada jawaban yang memang mungkin terjatuh secara tidak sengaja, ya. Besoknya memang jawaban itu, lembar jawaban tadi itu dikasih ke guru yang bersangkutan, dan memang dikasih penilaian. Nilai Pak Sandi sih, ingat gue kalau nggak salah Pak Sandi bilang dia dapat 8, kawannya dapat 10 tuh, ya. Di situ terkaget-kaget semuanya, ya. Jadi teman-teman, gue mau katakan kalau untuk cerita ide ini gitu ya,
gue hanya mau katakan memang seorang sahabat Pak Sandi, Ruslan ini punya ilmu skill yang namanya the power of kepepet gitu ya. Sering sekali teman-teman ketika situasi nggak menguntungkan sama diri kita, justru disitulah muncul kekuatan kita yang sebenarnya. Nah, gue berharap apapun masalah teman-teman saat ini, dalam posisi seperti apapun keadaannya, ayo justru terkadang di posisi kepepet, hadapkan sama sebuah deadline, justru keahlian kita, ya kecerdasan inti kita kadang keluar. Nah, kemampuan ini memang biasanya dimiliki oleh semua teman-teman otak kanan tuh, dimana mereka sangat lincah, berpikir yang sangat cepat dan sangat cerdik. Gue menekankan di sini sisi cerdiknya ya. Jadi, ayo kita jangan jadi orang yang licik tuh, tapi beda cerdik. Jadi jangan berusaha menjadi licik, apalagi picik. Tapi berusaha untuk menjadi yang cerdik. Kalau cerdik masih positif tuh, ya. Sehingga dalam kehidupan yang namanya mencontek itu adalah hal yang biasa, ya. Jadi sering sekali kampus punya gaya yang berbeda, seolah-olah mencontek itu diharamkan. Padahal dalam kehidupan di luar kampus, terutama dalam bisnis, kita sangat disarankan, dianjurkan untuk bisa mencontek. Ya, ada istilah ATM, amati tiru modifikasi. Tapi negara Cina sekarang membangun negaranya menjadi negara super power ya, atau ya pokoknya yang punya kekuatan untuk melawan Amerika. Itu juga karena mereka mencontek, bahkan tidak modifikasi tuh, plug aja dari gaya kesuksesan Amerika. Ya, jadi teman-teman yang namanya mencontek itu di beberapa sisi kehidupan sangat-sangat disarankan, tidak dilarang. So teman-teman, ayo untuk sukses kita perlu meniru pola-pola orang-orang sukses. Yang penting adalah kita harus melihat kondisi dia sama kondisi kita pada saat ini pasti berbeda. Nah, sehingga ambil aja cara-cara dia yang memang benar-benar sesuai dengan kondisi kita saat ini. Ya, jadi apa yang berguna, ambil idenya. Kira-kira tindakan dia yang benar-benar bagus buat kondisi kita saat ini, juga maksimalkan itu. Ya teman-teman, jadi apapun sekarang teman-teman, gue hanya mau katakan dari cerita yang kedua, ada 2 poin yang sebenarnya perlu kita garis bawahi. Yang pertama jelas bahwa kita harus menjadi pribadi yang cerdik gitu ya, bukan jadi pribadi yang licik apalagi picik dalam kehidupan ini. Yang kedua juga pastinya mencontek itu sangat-sangat bagus. Kita harus belajar, kita harus mengikuti pola-pola sukses dari orang lain ya. Dan kalau seandainya memang kita merasa bahwa perlu ada semacam penyesuaian karena beda kondisi, beda latar belakang dari orang-orang yang menjadi inspirasi kita ini, lakukan saja. Dan kita harus benar-benar menjadi pribadi yang berani mencoba. Pak Ruslan, sahabat Pak Sandi dalam cerita ini sangat-sangat berani mengambil sikap dan sangat berani mengambil keputusan. Terlepas apapun resikonya ke depan, ya, dia berani mencoba. Terkadang sering sekali mahasiswa yang gue lihat belum melakukan sesuatu tapi sudah langsung menyerah, terlebih lagi berpikir negatif. Ya, makanya banyak mahasiswa yang pada akhirnya tidak menjadi seorang entrepreneur kalau gua mengambil kesimpulan. Karena pada akhirnya apa? Kita terlalu banyak mikirnya. Orang banyak mikir, pada akhirnya nggak ngambil action atau tindakan tuh. Alangkah lebih bagusnya kita ambil aja action, langkah-langkah kecil. Kalau nanti menemukan masalah, perbaiki pada saat prosesnya. Nah baik teman-teman, jadi menurut pendapat gue itu 2 kisah inspiratif menurut pendapat gue dari 2 tokoh dalam negeri dulu nih. Nanti di lain video kita akan memberikan beberapa tokoh inspiratif yang gue pernah dapatkan ya dari luar negeri. Tapi saat ini kita akan berbagi dulu untuk tokoh-tokoh nasional dulu nih ya, dari Pak Sandiaga Uno dan pastinya Om Bob Sadino ya. Semoga saja teman-teman ini sekali lagi bisa memberikan semacam ide-ide baru buat teman-teman. Terlebih lagi buat teman-teman bahwa kehidupan ini sebenarnya tidak terlalu kaku, dan kehidupan ini sebenarnya banyak cara. Hanya saja sering sekali kita fokus kepada masalahnya, bukan fokus kepada solusinya tuh. Dari cerita Om Bob dan Pak Sandiaga Uno, gue bisa katakan bahwa mereka adalah orang-orang yang fokus sama solusi. Solusi untuk bagaimana pasar mau membeli telurnya, solusi bagaimana supaya dia pada akhirnya dapat nilai walaupun dalam kondisi kepepet, dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan. So teman-teman, ayo, dunia selalu menawarkan kita berbagai macam masalah, tapi ayo kita fokus kepada solusinya karena Tuhan selalu memberikan masalah sepaket dengan solusinya tuh ya. Ingat ilustrasinya bahwa kita boleh mengeluh karena mawar itu berduri, atau kita justru bersuka cita karena duri itu berbunga mawar. Semuanya kembali kepada kita. Kalau kita memang pingin sukses, harusnya kita tidak mudah menyerah, karena menyerah adalah tindakan terburu-buru.
Oke teman-teman, itu saja sharing kita untuk hari ini. Dan jangan lupa juga untuk tetap memberi dengan tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subrek. Thank you very big and God bless you all. Out.